Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah. Saya ingin sedikit bercerita dan berbagi pengalaman saat dulu saya berpacaran dengan istri saya yang sekarang. Jadi begini singkat ceritanya, saat itu saya bekerja di salah satu perusahaan, yaitu di bidang outsourcing cleaning service, dan akhirnya saya ditempatkan di daerah Kuningan, yaitu Rasuna Said. Saat saya bekerja di sana, singkat cerita, saya bertemu dengan istri saya, yaitu waktu itu saya bertemu, akhirnya kita berkenalan, PDKT gitu. Saya sudah kenal kisaran 2 bulanan, saya baru bisa sempat nganterin dia pulang ke rumahnya. Cuman di sini saat saya mengantarkan ke rumahnya ada sedikit, yaitu ada sedikit cerita mistis yang saya alami saat saya nganter ke rumah pacar saya atau istri saya yang sekarang. Jadi saat saya pulang nganter ke rumahnya itu di daerah Pasar Minggu, Pejaten, dan ternyata rumah istri saya masuk ke dalam gang-gang kecil, dan saat sampai di rumahnya itu ternyata di rumahnya masih ada kebun yang sangat luas. Sampailah saya di tempat tujuan, yaitu di rumah istri saya atau pacar saya waktu itu. Ceritanya, saya duduk di teras depan rumahnya dan istri saya masuk ke dalam untuk mengganti pakaian kerjanya. Saat itu ceritanya saya lagi bengong sambil nunggu istri saya yang sedang berganti pakaian. Dan saat saya sedang bengong, mungkin pandangan saya juga agak sedikit kosong kali ya, atau itu halusinasi saya atau apa, tapi yang jelas saya melihat dengan kasat mata. Jadi singkat cerita, saat jelang beberapa menit saya duduk di depan terasnya, saya madep ke arah rumah tetangganya sebelah yang ada kebunnya itu. Jadi atas rumahnya itu ada seperti kayak dak tempat jemur cucian. Saat itu saya ngelamun ke arah sana, dan di dekat dak tersebut juga ada pohon yang sangat besar, tinggi. Ternyata pohon itu pohon kantil. Dan saya langsung deg-degan gitu ceritanya. Dan saat itu saya bengong ngelamun ke arah sana. Ternyata saya melihat ada satu titik cahaya itu berwarna merah, berkedip-kedip, dan warna merah yang berkedip tersebut saya pandang terus menerus, tambah lama menjadi besar, besar dan besar. Saat saya tegesin lagi apa yang terjadi,
ternyata berwujudlah sebuah, yaitu makhluk halus yang kalau saya lihat itu seperti kuntilanak berambut panjang. Dan saat itu saya lihat kuntilanak tersebut melihat ke arah saya dan dia sedang menggeleng-gelengkan badannya seperti ini, sehingga saat dia menggeleng-gelengkan badannya dan mengarah kepada saya langsung takut dan saya ngumpet di balik tembok teras rumahnya. Dan saat saya intip, ternyata kuntilanak itu tidak hilang. Saat saya intip, makhluk halus tersebut tiba-tiba ada di depan hadapan saya. Wah, terkejut dan saya langsung pingsan. Dan saya tidak sadarkan diri. Begitu saya sadar, ternyata sudah ramai banyak orang yang menolong saya. Sampai pacar saya atau istri saya tersebut yaitu sangat bingung apa yang terjadi dengan diri saya. Dan akhirnya setelah itu saya diberikan air minum. Akhirnya saya sadar dan saya bercerita kejadian tersebut. Dan ternyata memang di daerah tersebut dan atau di rumah istri saya itu, di dalam lingkungannya sekitarnya itu memang sering sekali ketika ada orang lain berkunjung, katanya itu akan diperlihatkan untuk perkenalan. Dan bahkan saya mendengarkan cerita dari keluarga istri saya itu, ternyata bukan hanya ada kuntilanak yang sering menampakkan diri, yaitu ada juga makhluk-makhluk yang lain yang sering menampakkan diri, katanya seperti macan, orang tinggi besar, ya, dan juga katanya ada juga kisah seorang setan atau kuntilanak yang gagu. Dan saat itu ternyata warga-warga sana pun sering kali saat sehabis membakar sampah di bawah di kebun tersebut, kemudian malam harinya pasti akan ada yang kesurupan karena makhluk tersebut tidak senang kalau membakar sampah, yaitu di dekat pohon-pohon tersebut. Jadi sudah sering kali ternyata diperingatkan, mungkin karena lupa katanya, jadi itu sering terjadi. Ya, itulah cerita mistis dari saya, pengalaman pribadi saya sampai membuat saya ya lumayan shock. Akhirnya saya pun menjadi suami dari pacar saya tersebut dan sekarang menjadi istri, dan saya pun sekarang tinggal di mana dulu tempat saya melihat kejadian tersebut. Dan sampai sekarang saya membiasakan diri, walaupun memang masih sering melihat hal-hal yang aneh-aneh, tapi kita sebagai umat muslim yang meyakini bahwa jika dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh keimanan di dalam hati kita, maka semua makhluk-makhluk tersebut tidaklah bisa mengganggu diri kita lagi. Dan itu sudah terbukti dan saya buktikan saat saya melihat makhluk-makhluk tersebut saat saya tinggal di tempat saya sekarang. Saya selalu membacakan ayat-ayat tersebut dan saya
taburkan garam sambil saya baca sholawat, saya baca Fatihah dan baca yang lainnya, alhamdulillah mereka menghilang. Jadi ingat, tanamkan keimanan kita, yakinkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa beliaulah yang maha pelindung dari segala-galanya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.